어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zarman dengan NIM 2201071003 dari kelas 2A D3 Akuntansi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang operational clearing dan transfer. Pembahasan pertama yaitu operational clearing. Pengertian clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek atau biliet giro melalui bank. Dapat disimpulkan clearing adalah penyelesaian utang piutang dengan menyerahkan warkat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis clearing. Yang pertama yaitu clearing umum. Salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitu Bank Indonesia. Yang kedua yaitu clearing lokal, yaitu suatu sarana perhitungan warkat yang dikerjakan pada antar bank, yang mana ketentuannya sudah diatur dalam satu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir ada clearing antar cabang. Clearing antar cabang yaitu sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam satu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari satu kantor cabang. Berikut penjelasan tentang warkat. Warkat adalah surat rilis oleh bank dalam rangka menyampaikan permintaan nasabah untuk penagihan piutang dalam bentuk giral melalui proses transaksi clearing. Kegunaan warkat sendiri yaitu sebagai alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing, sarana pemindahan kekayaan, dan mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu mekanisme clearing. Yang pertama yaitu clearing penyerahan. Ada debit keluar dan kredit keluar. Warkat debit keluar yaitu adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Sedangkan warkat kredit keluar yaitu warkat yang pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan dan kepentingan nasabah lain. Mekanisme yang kedua yaitu clearing pengambilan. Ada debit masuk dan kredit keluar. Warkat debit masuk yang dimaksud adalah suatu warkat yang dikumpulkan peserta atas suatu beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit yaitu suatu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk kepentingan dan keuntungan nasabah dari suatu bank yang menerima warkat. Selanjutnya masuk operational transfer. Transfer sendiri yaitu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Dapat juga diartikan sebagai pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transfer. Jenis-jenis transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah pengirimannya dan berdasarkan keluar masuknya. Berdasarkan jumlah pengirimannya juga terbagi dua, yaitu transfer uang dengan nominal kecil. Yaitu dengan transfer dengan nominal kecil, yaitu transfer yang nilainya kurang dari 100 juta, dan transfer itu bisa dilakukan melalui lembaga clearing setempat atau melalui
RTGS atau Real Time Gross Settlement, yaitu dengan sistem elektronik. Sedangkan transfer dengan jumlah yang besar, yaitu transfer yang nilainya sebesar 100 juta atau lebih dari 100 juta. Maka pelaksanaan transfer tersebut melalui sistem RTGS atau Real Time Gross Settlement. RTGS sendiri itu merupakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem elektronik yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia. Transfer sejumlah besar atau yang lebih dari 100 juta tadi tidak boleh dilakukan melalui lembaga clearing setempat. Untuk penjelasan RTGS nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jenis transfer yang kedua yaitu berdasarkan keluar masuknya. Yang pertama yaitu outgoing transfer, yaitu transfer keluar atau pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank yang sama atau bank sendiri, atau bisa juga kepada bank lain. Dalam outgoing transfer, dana bank yang terdapat pada Bank Indonesia atau giro pada Bank Indonesia akan dikurangi sejumlah dana yang ditransfer kepada bank lain. Kedua yaitu incoming transfer, yaitu transfer masuk atau kiriman uang dari bank lain atau dari bank yang sama cabang yang berbeda yang akan diteruskan kepada pihak nasabah penerima. Incoming transfer itu apabila kiriman uang berasal dari bank lain akan menambah saldo dana bank di Bank Indonesia atau menambah saldo giro pada Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media transfer. Yang pertama yaitu SKN atau Sistem Clearing Nasional. Sistem clearing nasional adalah sistem transfer dana elektronik meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Transfer SKN ini juga sering disebut dengan transfer lalu lintas giro atau disingkat menjadi LLG. Jenis ini merupakan transfer dengan proses yang paling lama, yaitu sekitar 2 hingga 3 hari dengan dana maksimal 100 juta. Dalam artian SKN ini batas maksimal untuk transfernya itu 1 juta dan lama waktunya 2 sampai 3 hari. Proses transfer tersebut memakan waktu karena pihak bank harus melakukan proses clearing terhadap rekening pengirim untuk memastikan jumlah uang yang akan ditransfer mencukupi. Ketika kita melakukan transfer melalui SKN, pihak bank harus mengirimkan uang yang akan ditransfer ke Bank Indonesia. Baru kemudian Bank Indonesia mengirimkan uang tersebut ke rekening bank penerima. Dari proses tersebut, maka menyebabkan proses transfer SKN ini memakan waktu yang cukup lama. Meskipun waktu yang dibutuhkan oleh sistem SKN ini cukup lama, namun biaya administrasi transfer melalui SKN termasuk paling murah, yaitu sekitar 5.000. Selanjutnya yaitu ada RTGS atau Real Time Gross Settlement. Real Time Gross Settlement adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu singkat. Dibandingkan dari sistem SKN tadi, proses transfer RTGS jauh lebih cepat, yaitu hanya sekitar 3-4 jam saja. Bahkan bisa lebih cepat dari itu. Real time yang dimaksud dari RTGS itu bukan berarti sampai rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Dia lebih cepat dari SKN, tetapi bukan berarti langsung terkirim pada jam dan menit yang sama. Apabila transfer dilakukan pada akhir bulan,
proses transfer akan mengalami keterlambatan selama 1 hari kerja karena adanya proses tutup buku yang dilakukan oleh bank. Penerapan sistem RTGS ini sendiri sudah ada sejak tahun 2000 dengan nama BI RTGS. Untuk jumlah minimal transaksi transfernya itu sekitar 100 juta rupiah dan maksimalnya itu 250 juta. Untuk biaya administrasi sistem RTGS itu sendiri yaitu sekitar 25.000 sampai 30.000. Jenis yang ketiga yaitu real time. Transfer real time adalah jenis transfer yang biasa kita gunakan sehari-hari. Hal ini karena proses transfernya jauh lebih cepat dibandingkan transfer SKN maupun RTGS. Proses transfer real time ini hanya memakan waktu hitungan detik. Jadi, dana transfer yang kita kirimkan akan langsung diterima oleh rekening penerima pada saat yang sama. Meskipun proses transfer real time dibilang cepat, jumlah dana yang bisa ditransferkan itu terbatas atau lebih kecil dibandingkan dari SKN dan RTGS tadi, yaitu Rp25. Berbeda dengan transfer SKN dan RTGS tadi, untuk sistem real time mengharuskan kita untuk melakukan transfer melalui teller, atau kita bisa melakukan transfer real time melalui ATM, mobile banking, ataupun internet banking. Jadi untuk melakukan transfer tersebut, kita bisa melakukannya di mana saja tanpa harus ke bank terlebih dahulu. Untuk transfer real time ini dapat dilakukan antar rekening di bank yang sama ataupun rekening bank yang berbeda. Jika kita melakukan transfer antar bank, kita akan dikenakan biaya administrasinya yaitu sekitar Rp4.000 sampai Rp6.500, tergantung dengan kebijakan yang berlaku pada bank yang kita gunakan. Jenis transfer real time ini dapat dilakukan apabila kita ingin melakukan transaksi secepat mungkin dengan jumlah nilai yang tidak begitu besar. Yang terakhir yaitu BI Fast. BI Fast ini diperkenalkan dan diimplementasikan sejak Desember 2021 tahun lalu. BI Fast itu adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. BI Fast sendiri itu dikembangkan oleh Bank Indonesia agar memperkuat dan menyediakan alternatif sistem pembayaran nasional. Keunggulan dari BI Fast itu yang pertama real time 24/7 di level bank dan nasabah serta tersedia setiap saat. Yang kedua, melayani berbagai instrumental pembayaran secara lengkap. Yang ketiga, aman karena dilengkapi dengan fitur fraud detection. Yang terakhir itu efisien karena menggunakan proxy address sebagai alternatif nomor rekening. Untuk biaya layanan di BI Fast sendiri memiliki 2 skema. Yaitu yang pertama harga dari BI ke peserta bank yaitu sebesar Rp19 per transaksinya. Untuk harga dari peserta bank ke nasabah maksimalnya yaitu Rp2.500 per transaksinya. Untuk batas nominal transaksi yaitu di bawah 250 juta. Baik, pada video kali ini hanya itu yang dapat bisa disampaikan tentang operasional clearing dan operasional transfer. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나